Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi zawil huda. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasula yaslu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa selalu kita doakan semoga Allah berpetuh kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada al dan sahabat, tabi'in, tabi'in dan para ulama yang mu'tabar. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Ulunyo kita nyo karena akhir daripada tahun 2020 ataupun kita nyo karena pada bulan yang ketiga daripada bulan Maulid yang telah ditetapkan oleh pendahulu katanya, yaitu bulan Jumadil Awal, di mana oleh Allah katanya sering takalen tasaksikan bahwa di akhir-akhir tahun dalam bulan 12 letat Allah nabi musibah kepada bangsa katanya. 16 tahun yang kau likut masih terkenang tentang kejadian tsunami yang luar biasa. Akhir tahunnya juga musibah di Jawa Timur juga yang luar biasa. Dan musibah-musibah yang terjadi pada akhir-akhir tahun. Letak bencana yang Allah berikan, baik banjir atau musibah gempa bumi dan musibah yang lain yang terjadi di akhir tahun. Oleh karena demikian, kita sebagai umat yang beriman, orang yang beriman dengan Allah dan Rasul, dikala Allah memberikan musibah, cobaan kepada kitanya manusia, kitanya beriman akan tak maknai musibah yang terjadi itu adalah ujian. Sebab apapun yang terjadi yang Allah berikan kepada manusia, semuanya adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bala yang Nabi kepada manusia, dikala yang menerima bala itu adalah orang yang ingkar kepada Allah, itu merupakan azab Allah di waktu manteng hino di dunia kepada orang yang maksiat kepada Allah. Seandainya yang menerima ujian bala itu adalah katanya orang yang beriman, katanya harus yakin itu adalah ujian Allah, yang dikala kita bersabar terhadap ujian yang Allah berikan, pasti Allah akan membalas dengan kabar gembira, yaitu Nabi pahala yang luar biasa yang nebalah di akhirat nanti. Maka pada Allah yang berbahagianya, kitanya kalian bacut pembahasan yang dibahas oleh para ulama yang gecok daripada indisi Al-Quran terhadap apa yang terjadi di atas permukaan bumi, apa yang terjadi di atas bumonyo adalah merupakan penyebab bala bencana yang Nabi oleh Allah kepada kitanya, khusus kepada orang yang beriman,
Kita harus tak pandang dengan mata yang betul, dengan mata hati yang benar. Jangan kita memandang apapun yang terjadi yang telah Allah takdirkan dengan mata benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an oleh para ulama kagak simpulkan gecok intisari Al-Qur'an yang bahwa apapun yang terjadi, musibah yang nabi Allah Subhanahu wa taala nyo pasti ada penyebabnya, karena Allah tidak pernah akan menzalimi hambanya yang telah diciptakan, diberi rezeki, diberi kehidupan. Allah tak akan menzalimi manusia, tetapi mereka sendiri yang mengundang marah Allah. Mereka sendiri yang mencoba untuk melawan perintah-perintah yang Allah telah perintahkan kepada manusia. Ini adalah intisari daripada musibah yang terjadi yang dipahami oleh para ulama dalam Al-Quran dan hadis. Maka oleh ulama beberapa penyebab yang disimpulkan kenapa Allah memberi bala adapun bencana-bencana kepada makhluk, padahal makhluk ini adalah ciptaannya sendiri. Getanya manusia adalah ciptaan roh Allah. Bahkan dalam Al-Quran pernyataan bahwa manusia makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah. Cipta dengan kesempurnaan, Nabi nyawang, Nabi harta, Nabi ilmu. Cuma Allah bacut segala laki balasan yang atanyakan ke Allah. Ni syukuri apa yang telah pernah Allah berikan. Po yang kan Nabi kata, ni syukuri sekali baca oleh Allah. Sehingga dalam Al-Quran Allah pegat pernyataan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka bala yang terjadi di atas permukaan bumonyo khusus katanya di kalangan orang Islam sering tak Allah Nabi bala kepada katanya. Nyo karena bentuk ingkar katanya kepada Allah. Karena ingkar kepada Allah, Allah nesayang ke katanya, netegur dengan bala, netegur dengan musibah supaya menjadi peringatan kepada katanya, menjadi katanya ingat bahwa pu yang kata lakukannya salah dan jadi murka Allah. Maka oleh para ulama tujuh boh yang disimpulkan menjadi penyebab malapetaka yang terjadi terhadap katanya yang naudib di dunianya. Yang pertama, bahkan Allah selalu nui bala, bahkan di daerah-daerah yang le orang beriman, yang le orang Islam hinan yang cukup le bala. Pertama, karena maksiat yang merajalela. Karena banyaknya maksiat yang terjadi yang dilakukan oleh orang-orang yang telah mengaku dirinya beriman kepada Allah. Katanya kata matku bahwa Allah adalah zat yang esa. Asyhadu an la ilaha illallah nyan kata sering tak ucapkan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tak saksi, tak mengaku bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan tak mengaku katanya bahwa Nabi adalah utusan Allah yang disampaikan risalah untuk bisa kita hidup bahagia. Kita amalkan risalah yang Rasulullah tinggalkan supaya kita bahagia dunia dan akhirat. Yang kata akui kedau di samping ahwate manteng dalam kandungan kata pernyataan dengan para malaikat yang membawa roh dalam tubuh katanya yang dalam rahim dalam kandungan mak. Kalau kita berjanji dengan Allah akan kita laksanakan apapun perintah Allah yang Allah perintahkan kepada katanya. Tetapi ternyata dikala katanya kalahi udunya. Padahal Allah karena takdirkan katanya orang beriman hidup dalam keadaan iman dan Islam, manteng li katanya tak berbuat maksiat kepada Allah sengaja ataupun tidak sengaja. Maka penyebab yang dipegang oleh Allah dalam Al-Quran yang menjadi sebab utama Allah Nabi bala kepada manusia karena banyaknya maksiat yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surat Al-Qasas
Ayat 50 sekurang Allah menyampaikan wa ma kana rabbuka muhlikal qura. Allah tidak akan membinasakan satu-satu karya, satu-satu kota, satu-satu negara, sehingga Allah mengutus dari kalanganmu itu adalah rasul yang menyampaikan, yang membaca di atas kamu akan ayat-ayat kami, yaslu alaihim ayatina. Allah hanya azab saboh-saboh kaum. Sebelum Allah mengutus rasul untuk membawa risalah, untuk membawa agama yang diridai oleh Allah untuk manusia. Dengan agama tersebut, dengan risalah yang Allah sampaikan melalui rasul-rasul Allah, dengan risalah tersebut mereka bisa tahu bagaimana cara mensyukuri nikmat yang telah banyak sekali Allah berikan kepada mereka. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, kami tidak akan membinasakan satu-satu daerah, satu-satu karya, satu-satu negara, illa wa ahluha zalimun, kecuali ahli dalam karya tersebut, ahli dalam negara tersebut, negeri tersebut telah menzalimi dirinya sendiri, telah berbuat zalim. Karena banyaknya orang yang zalim, menzalimi orang lain, bahkan menzalimi dirinya sendiri, mereka tidak tahu. Karena banyaknya kezaliman yang terjadi di atas bumi Allah, Allah marah, Allah bengeh, sehingga bagi kita yang beriman, teguran Allah, malapetaka yang Allah berikan kepada kitanya, itu merupakan keujian. Berjet tamaknai itu adalah teguran Allah, bukan bala Allah. Yang kelihaya, Allah Nabi bala kepada manusia. Bila tak ikuti terhadap ayat Allah, tak ikuti kepada sabda Rasulullah, ngen akal tak temeng. Kenapa Allah memberi bala kepada kita manusia? Awate katoto ngan akhir tahun, kamu mulai turun ujian bulan kurang 10, 11, 12, kamu mulai ujian. Nyai lagi tanya yang duduk di pesisir-pesisirnya, truk kiriman banjir dari atas, truk banjir dari atas kena bak katanya. Tiap tahun katanya mana ngan ia cikau, pakan mandumian. Karena bengih Allah, Allah sampaikan langsung Al-Rum, dhaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah nepegah kejadian yang menimpa, musibah yang menimpa, banjir yang terjadi. Coba perhatikan, apakah karena kami menzalimi kamu? Kan Allah, bukan nalung butakai lung dalimi gata mandum hai hamba lung, bukan. Itu karena olah tanganmu sendiri. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Banjir yang terjadi, malapetaka yang terjadi atas katanya manusia. Minta timkalan dengan akal yang sehat. Penyebab kita itu sendiri. Allah giwa dalam kehidupan kitanya melestarikan salah sabuh bentuk tugas khalifah yang Allah turunkan ke bumi. Allah menciptakan Nabi Adam dan anak-anak Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah nepegat Nabi Adam, nepegat anak-anak Adam sampai kiamat dunia supaya menjadi khalifah di atas permukaan bumi Allah. Allah hanya serahkan dunianya ke binatang, ke rimung. Walaupun singa rimung mengaku dia adalah raja hutan, di hutan boleh. Tapi mereka semuanya adalah milik kita, kita manfaatkan untuk kemaslahatan kita, untuk kemaslahatan manusia. Nabi lumo, Nabi mau untuk jeta nikmati lumonyan. Nabi binatang, mandum binatang bahasa na manfaat untuk Nabi Allah. Maka kejadian yang terjadi, musibah yang terjadinya si salah do mandum.
mandum tersaban. Allah ne perintahkan niu lestarikan hutan, niu jaga hutan, bek koh sembarangan. Pakai yang perle-perle manteng. Awate tebang na cara tebang yang good, yang bek bisa terjadi longsor terjadi je kebanjir kena uyup. Tapi katanya hana tak indahkan katanya. Bahkan yang sangat-sangat menyedihkan, yang memerintahkan, yang melarang penebangan hutan, merekalah yang melakukannya. Kita nyoino mia masyarakat ya kau kaya tiba dua bak untuk ibu-ibu ane bermasalah dengan negara. Mia ibu dah awak-awak yang tahu dengan pelaksana negara. Ikoh kaya meribe-ribe bak. Hana masalah. Yang bentuk kedaliman yang terjadi, Allah murka terhadap kedaliman-kedaliman laginya yang dilakukan oleh sebahagian manusia. Ahwate nabi bala oleh Allah kan ke orang koh kayanya manteng, kan orang yang berbuat dalim manteng. Getanyo yang hana berbuat dalim, sebahagian dari yang hana berbuat maksiat juga kena imbas daripada kejahilan, daripada kedaliman yang dilakukan oleh sebahagian manusia. Yang keput, salah sabuh penyebab Allah Nabi malapetaka kepada katanya, karena Allah dalam Al-Quran pegah wa idza aradna an nuhlika qaryatan amalna mutrafiha fasaku fiha fa haqqa 'alaihal qaul fadammarna tadmira. Allah sampaikan dalam Al-Quran, dikala Allah ne perintahkan ne iradah untuk ne peancu ne bibala saboh-saboh karya, Allah pertama-tama kali ne perintahkan kepada tokoh-tokoh yang dalam karyanya untuk beriman kepada Allah, untuk taat kepada Allah, untuk berbuat adil terhadap masyarakat, untuk memberi ilmu kepada orang-orang yang tak punya ilmu, untuk menyumbangkan, menginfakkan harta yang telah Allah titipkan kalau mereka itu kaya. Tetapi mereka, para tokoh-tokoh tersebut berbuat fasik di atas dunia. Para tokoh yang melakukan maksiat, orang-orang yang telah Allah berikan nikmat lebih, tapi mereka ingkar kepada Allah. Mereka membuat zalim terhadap manusia yang lain yang lemah. Itu salah satu penyebab Allah murka dan memberi bala kepada kita semua. Allah perintahkan kepada ahli ilmu, kepada para ulama untuk mengajarkan manusia, memberi ilmu manusia, berlaku adil di bidang ilmu kepada manusia, mengajak, membimbing manusia untuk taat kepada Allah. Tapi dikala para ulama yang menguasai ilmu itu menjual ayat Allah dengan harga murah, mengikuti kehendak-kehendak orang lain tapi atas dalih agama, bahwa tenyan Allah murka kepada katanya. Orang yang Allah berikan kepercayaan dengan hadiah nikmat kekuasaan, diangkat oleh Allah ke pemimpin di kalangan katanya, baik dari Gresik sampai tu ke presiden, untuk menjaga masyarakat di bidang administrasi negara, di bidang sosial, kemaslahatan masyarakat. Mereka mendalimi rakyatnya. Itu punca murka Allah kepada katanya. Allah menjadi seorang pemimpin itu hadiah Allah. Menjadi seorang pemimpin hadiah Allah. Walau ada usaha manusia dalam merebut pucuk kepemimpinan dalam satu daerah, tapi itu adalah hadiah Allah. Lihat bukti dakalan, bak tak anggap dia katanya sinyo akan menang jadi pemimpin. Tapi ternyata ahote itu biar yang jadi kepemimpin kan yang lagi tak harapkan. Itu adalah hadiah Allah. Dikala Allah mempercayai seseorang untuk menjadi pemimpin, dan dikala telah jadi pemimpin bahkan bersumpah dengan nama Allah, ternyata sumpah yang mereka ucapkan langsung dia ingkar. Dia sumpah demi Allah lung halung dalimi rakyat, demi Allah lung halung korupsi harta rakyat, demi Allah lung akan menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
sebagaimana undang-undang, tetapi begitu dia duduk di tampuk kepemimpinan, hidup je ke pemimpin, mereka lah yang mendalimi rakyat. Rakyatnya sendiri didalimi. Bayangkan kalau bukan rakyatnya. Orang yang lebih harta oleh Allah, lebih nikmat harta oleh Allah, harta negara oleh Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Harta yang Allah berikan kepada kita bukan untuk kita semua. Allah cuma menitipkan harta itu kepada kita. Bedah, bengah, tak minta, tak usaha. Pun yang beri oleh Allah. Fas ahwatilih tak ibadat. Faidha qulatis salah fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Lih tak kerjakan ibadat yang perintah oleh Allah. Tak bedah, tak berangkat. Tak minta apa yang gereda oleh Allah. Setelah Allah berikan nikmat harta yang kita cari, create katanya dengan harta Allah. Padahal Allah kagak pegah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian harta yang telah Allah titipkan kepada katanya, nyanggiu munafakah kepada jalan-jalan yang diridai oleh Allah. Sebab para tokoh, baik tokoh agama, bangsawan, hartawan, pemimpin mendalimi rakyatnya, mendalimi orang lain. Ulama mendalimi umat Muhammad. Ulama hanjit le ke panutan umat, kaji ke penyokong para pemimpin, pembantu para pemimpin yang zalim. Dikala itu Allah murka dan memberikan bala kepada kita. Yang kelima, orang baik diam. Apa penyebab Allah memberikan musibah bala kepada kita? Orang yang gagal, orang saleh ke dua ke dawa ke, ibadat ke pribadi ke, hana ke tegakkan amal ma'ruf nahi mungkar sebagaimana Allah ne puji-puji umat Muhammad karena mereka melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Allah ne pegahlah wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah ne puja umat Muhammad yang mau melaksanakan perintah Allah yaitu amal ma'ruf nahi mungkar. Tapi hanali dikala para ulama diam, Allah murka, Allah lebih bala kepada katanya. Maka hadirin sidang jamaah yang berbahagia, bala yang terjadi nyok bek tak salah tidak ada orang. Ini kesalahan kita semua. Kita yang punya harta tidak kita manfaatkan harta kepada jalan Allah, itu pengundang bala. Kita diberikan nikmat, diberi kepercayaan oleh Allah jadi pemimpin, tidak kita pimpin yang masyarakat yang di bawah kita dengan keadilan sebagaimana aturan Allah, itu malah petaka. Seorang ahli ilmu yang sudah punya ilmu tidak mengamalkan ilmu, tidak memberikan ilmu kepada yang lain, itu juga murka Allah. Maka bandum katanya, orang jahil juga yang tidak mau mencari ilmu untuk beramal, beribadah kepada Allah sebagaimana Allah perintahkan, semua akan menjadi malapetaka. Mihana yang lagi dipegah oleh Allah, disampaikan oleh Allah, nyomandum menjadi malapetaka dalam kehidupan katanya. Tidak boleh kita salahkan kepada satu pihak, tapi mandum katanya harus tak muhasabah rawat. Kata temen, kenapa Allah memberi bala? Oh karena ini, maka kita wajib taubat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Mudah-mudahan dengan kita yang tak sadari apa yang telah kita kerjakan itu semua menjadi ingkar kepada Allah. Apa yang kalau kita kerjakan rupanya janji kebengeh Allah, maka dengannya mari muhasabah, taubat kepada Allah. Semoga di masa yang akan datang ulo singa berlebih ged udip daripada ulonya. Di barang kasau yang ulo singa hangat dibanding ulonya, seandainya Allah Nabi umu nyan ulung yang rugo dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi khatib sendiri dan juga kepada kita semua jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن أحبه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.